Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut WHO, seorang anak yang dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah daripada standar usia mereka. Kenali penyebab stunting. Yang pertama, rendahnya berat badan bayi ketika lahir. Yang kedua, kurangnya kebersihan lingkungan. Yang ketiga, janin kekurangan asupan nutrisi. Yang keempat, melewatkan imunisasi. Dan yang kelima, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi, ada berapa sih jumlah kasus stunting di Indonesia? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menempatkan Indonesia sebagai urutan ketiga dengan kasus stunting tertinggi di Asia. Pada diagram ini, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020, pada rentang tahun 2013 sampai 2019 sedikit mengalami penurunan. Namun, bukan standar WHO ya. Oke, stunting. Stunting memiliki dampak yang besar pada perkembangan anak. Nah, yang pertama, anak-anak yang terjangkit stunting akan lebih mudah terjangkit yang namanya penyakit. Nah, yang kedua, kemampuan kognitif anak akan jauh lebih menurun daripada anak-anak normal lainnya. Nah, yang ketiga, pada saat usia tua, anak-anak yang terjangkit stunting akan lebih beresiko terjangkit penyakit yang terkait dengan pola makan. Nah, yang keempat, fungsi tubuh anak-anak yang terjangkit stunting tidak akan terjadi balance ataupun keseimbangan. Nah, yang kelima, postur tubuh anak yang terjangkit stunting tidak akan tumbuh secara maksimal. Yang keenam, bisa menyebabkan kerugian kepada orang tua yang anak-anaknya terjangkit yang namanya stunting. Nah, itulah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penyakit stunting. Maka dari itu, kita harus menjaga anak-anak kita agar tidak terjangkit yang namanya stunting. Asupan gizi yang optimal secara umum terdapat 5 gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada mineral, dan yang kelima ada vitamin. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh ini diperlukan sebagai sumber utama untuk beraktivitas. Karbohidrat ini yang berlebihan nanti akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak sebagai cadangan sumber energi. Lalu yang kedua ada lemak. Lemak ini di dalam tubuh bermanfaat sebagai sumber energi dan melarutkan vitamin sehingga dapat diserap oleh usus. Asupan gizi optimal selanjutnya adalah protein. Protein ini sangat penting dikonsumsi untuk mencegah terjadinya stunting. Karena protein ini merupakan suatu zat yang dapat memicu pertumbuhan sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian selain itu protein ini juga mampu berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Contoh protein yang dapat dikonsumsi sehari-hari yaitu seperti daging, telur, dan ikan. Nah, yang terakhir adalah vitamin dan mineral. Kedua komponen ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, untuk vitamin sendiri dapat kita peroleh dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk ibu-ibu semuanya, mulai sekarang untuk mencegah terjadinya stunting, maka kita harus memperhatikan asupan gizi optimal. Asupan gizi yang seimbang sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan si bayi. Nah, sehingga perlu diperhatikan mulai dari sekarang asupan gizi yang kita konsumsi sehari-hari. Intervensi gizi spesifik antara lain 1. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. 2. Inisiasi menyusui. 3. Berikan ASI eksklusif terutama 6 bulan pertama. Selanjutnya, ibu memberikan empasi pada usia 6 bulan sampai 24 bulan. Memberi tablet tambal darah untuk ibu hamil serta vitamin A dan obat cacing untuk balita dan pemberian imunisasi untuk anak. Nah, selanjutnya ada intervensi gizi sensitif. Yang pertama, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pada kesehatan remaja. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada orang tua. Yang ketiga, menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana. Dan yang terakhir, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi yang baik. Kesimpulannya adalah stunting itu merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Nah, asupan gizi yang optimal untuk pencegahan stunting dapat dilakukan dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang didasari oleh komitmen negara untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sehat, cerdas, dan produktif, yang merupakan aset sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus.